Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,2 triliun dolar atau naik sekitar 0,51%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.900-an, Ethereum 1.771, BNB 299, XRP 0,38, Cardano 0,45, Solana 42, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikannya itu nggak signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen. Yang paling kenceng juga paling cuma Solana, naiknya 1,75% ke 42,07 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita kembali akan berfokus kepada chart saja guys, tidak ada berita dan data yang ingin saya sampaikan. Jadi ya, setiap mungkin 1 atau 2 minggu sekali kita akan membuat satu video lah ya, khusus untuk chart saja, supaya kita mempunyai gambaran yang lebih detail apa yang terjadi di chart gitu ya. Oke, kita bakalan mulai dari chartnya Bitcoin dulu di weekly chart gitu ya. Nah, saya pengen highlight beberapa hal guys. Pertama, di weekly chart kita tentunya masih sepertinya belum mampu gitu untuk ngeprint satu green candle di weekly chart dalam 2 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya kita closing lagi kali ini weekly candle dalam keadaan merah, kita kan dari hari Minggu guys. Oke, bentar lagi kita closing weekly candle lagi. Kalau kita lagi-lagi closing dalam keadaan merah, maka sudah 9 kali berturut-turut kita closing weekly candle dalam keadaan merah. Alias sudah lebih dari 2 bulan kita tidak pernah melihat satu pun candle hijau di weekly chart. Namun yang perlu menjadi catatan adalah biasanya menjelang closing weekly candle itu akan terjadi semacam volatilitas gitu ya. Volatilitasnya ke bawah atau ke atas, who knows gitu ya. Cuman tentunya harapan kita sebagai seorang investor adalah ke atas gitu ya, harapannya bahwa kita mendapatkan semacam push dari para bulls untuk mempertahankan area major support di sini. Oke. Dan sekarang secara teknikal sebenarnya kita tidak terlihat terlalu baik sebenarnya guys. Oke, kalau kita closing di sini itu berarti kita berada di ujung jurang. Oke, di weekly chart. Karena area major support di weekly chart itu berada di area ini guys. Nah, kalau kalian perhatikan kita sudah berada di ujung jurang. Kalau kita sampai tidak mampu maintain area ini, maka bisa kita artikan bahwa di weekly chart pun kita sudah breakdown dari sebuah major support, dan itu akan membuka pintu gitu ya bagi Bitcoin kemungkinan untuk menuju ke major support berikutnya yang berada di area 20.000 dolar. Karena kalau kalian perhatikan di sini itu nggak ada apa-apa guys. Oke, di sini nggak ada area support sama sekali. Jadi kita kalau misalnya tidak mampu maintain area ini, kemungkinan kita akan membuka pintu untuk kembali drop ke sekitaran area 20.000 dolar, which is itu adalah hal yang sudah di-expect oleh banyak sekali orang, karena di sana akan ketemu lagi dengan area major support yang merupakan all-time high cycle sebelumnya, serta juga di sana akan ada 200 week moving average gitu ya, yang membuat sebagian besar orang beranggapan di area sini itu adalah area yang bisa jadi bottom dari bear market kali ini. Namun tentunya tidak jarang juga guys, bahwa orang-orang beranggapan 20.000 itu nggak cukup. Bisa jadi kita sampai 12.000, ada yang bilang sampai 8.000, atau ada yang mengatakan sampai bahkan 4.000. Gitu ya. Dan hal ini bukan hal yang baru guys. Di cycle sebelumnya juga hal yang sama terjadi. Ketika kita mendapati bear market di sini, orang-orang sebagian tidak pernah expect bahwa kita akan berhenti di sini guys. Tapi yang mereka katakan apa? Oh, Bitcoin bakalan ke mungkin 500 dolar. Pokoknya semakin drop Bitcoinnya, analisa mereka semakin turun juga. Target price-nya semakin rendah juga. Jadi mereka pengen terus-menerus melihat Bitcoin drop. Oke, dan itu bukan hal yang baru. Dan kemungkinan nanti juga hal yang sama akan terjadi. Ketika kita drop di sini, orang-orang pasti mengatakan ini sepertinya belum bottomnya nih, kita bakalan drop lagi. Mau serendah apapun kita drop, akan selalu ketemu dengan orang yang mengatakan kita akan bergerak lebih dalam lagi. Gitu ya. Karena memang tidak ada satu orang pun yang mampu menggaransi gitu guys, di mana bottomnya akan tercipta. Oke, itulah kenapa kalian harus selalu planning segala senario yang bisa terjadi untuk kondisi Bitcoin sekarang. Oke, nah
Lalu saya temukan komentar gitu di kolom komentar video saya kemarin, kata Koko bahwa S&P 500 atau pasar saham US itu berkorelasi dengan Bitcoin. Tapi kok kita melihat S&P 500 kemarin rally kurang lebih berapa persen kalau kita cek? Kurang lebih 6% lah ya, 6%. Tapi Bitcoin nggak bergeming kok. Nggak gerak sama sekali. Apa artinya nih kok? Nah ini mungkin saya jawab berdasarkan opini saya pribadi aja ya. Bahwa saya pengen ingatkan dulu untuk kalian-kalian gitu ya. Ini pendapat saya pribadi. Kata korelasi itu bukan berarti kita harus sama persis mengikuti guys. Oke? Tapi hanya in general, secara umum. Artinya apa? Secara umum apabila S&P 500 berada di sentimen yang positif dan menguat, maka secara umum Bitcoin juga akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi bukan berarti ketika S&P 500 hari ini naik, Bitcoin juga harus persis ngikut naik. Nggak seperti itu. Tapi bisa jadi S&P 500 naik dulu 1-2 minggu, baru Bitcoin ngikutin. Atau bisa jadi S&P 500 naik berbulan-bulan dulu, baru Bitcoin ngikutin. Bisa jadi. Itu tetap saja berkorelasi, guys. Oke, tapi in general saja, secara umum saja. Oke, nah kita bisa buktikan hal tersebut. Dengan cara gimana? Nah, kita ambil contoh yang paling dekat saja. Misalnya di tahun 2020 ya, ketika itu terjadi Black Swan event, kita drop cukup parah, baik di stock market maupun kripto. Dan kita mencapai bottom S&P 500 itu di candle weekly 23 Maret 2020. 23 Maret 2020. Nah, kita cek apa yang terjadi di Bitcoin pada saat itu. 23 Maret 2020. Nah, di sini. 23 Maret 2020. Nah, kalau kalian perhatikan, Bitcoin di sini hanya cenderung sideways gitu guys, nggak ngapa-ngapain. Tapi barulah di minggu-minggu berikutnya kita juga melihat Bitcoin start untuk recover. Oke? Dan gambaran umumnya kita melihat S&P 500 recover secara terus-menerus. Bitcoin juga secara umum terus-menerus menguat, tapi pergerakannya tidak harus sama persis gitu guys. Oke, kalau kalian perhatikan Bitcoin di sini mengalami sideways yang cukup panjang, tapi kalau S&P 500 itu terus-menerus mengalami penguatan, cenderung koreksinya di sini minim. Gitu ya. Jadi sekali lagi tidak harus persis. Oke, tapi secara gambaran besar saja bahwa kita memang melihat ada korelasi terjadi di pasar saham US dan juga Bitcoin. Kalau bukti tersebut tidak cukup, kita tarik lagi ke belakang. Misalnya di tahun 2018 gitu ya. Kita juga mendapati drop di pasar saham US yang cukup dalam. Di sini dropnya 20%. 20% untuk kategori pasar saham itu udah bisa dikatakan bear market gitu ya. Dan kita mencapai bottom di S&P 500 itu dari candle 24 Desember 2018 dan kita rally sampai April 2019. Oke, kalian melihat di sini ini rally-nya terus-menerus dari Desember hingga Maret 2019 itu kita terus-menerus rally, baru ada satu candle merah atau koreksi sedikit di bulan Maret. Jadi Desember 18 sampai Maret 2019. Nah, kita coba cek apa yang terjadi pada Bitcoin pada saat itu. Oke, Desember 2018. Itu berarti kita juga berada di bottom bear market pada saat itu. Oke, Desember 2018 hingga bulan Maret 2019. Apa yang terjadi pada Bitcoin? Kita tidak rally sama sekali guys, tapi kita cenderung hanya sideways. Gitu ya. Barulah pada April kita melihat Bitcoin start untuk catching up atau mengejar S&P 500 dan mulai recover juga. Oke. Tidak cukup juga buktinya. Oke, kita cari lagi bukti berikutnya gitu ya. Siapa tahu masih ada nih guys. Nah, kita coba cek lagi. Nah, anggapan kita misalnya di bulan, nah ini ya, kita juga mendapati koreksi yang cukup dalam di Februari 2016 sampai Juli 2016 gitu ya. Kita mendapati rally di sini. Oke, kita mencapai bottom di Februari 2016 sampai anggapan April lah ya, sebelum kita mendapati semacam koreksi. Jadi Februari sampai April 2016. Kita coba cek apa yang terjadi pada Bitcoin. Februari sampai April. Nah ini. Februari sampai April 2016. Bitcoin hanya sideways.
barulah pada bulan-bulan berikutnya kita melihat Bitcoin start untuk rally lagi ke atas. Oke, jadi dari beberapa data ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang kadangkala S&P 500 itu leading the way dulu, alias duluan dulu naiknya gitu. Baru nanti si Bitcoin ngekor dari belakang. Setelah bisa jadi berminggu-minggu berikutnya atau bahkan berbulan-bulan berikutnya. Oke, jadi tidak harus minggu ini S&P 500 naik 6%, Bitcoin juga harus naik 10% misalnya. Nggak harus seperti itu. Tapi in general gitu ya, pasar saham US ketika sentimennya positif dan lagi menguat, maka itu akan berkorelasi positif juga atau berdampak baik juga terhadap harga Bitcoin. Jadi kesimpulannya apa kok? Nah, kesimpulannya kalau misalnya kita memang melihat S&P 500 terus mengalami penguatan di sini, maka saya secara pribadi juga akan expect bahwa Bitcoin cepat atau lambat juga akan mengikuti hal tersebut. Oke, tapi tidak ada time frame yang pasti. Alias saya nggak bisa pastikan, minggu depan pasti naik. Besok pasti naik, nggak bisa seperti itu guys. Ini hanya in general korelasinya. Oke, nah karena hal tersebut kita ketahui korelasinya hanya in general, maka kita juga bantu dengan melakukan analisa di chartnya Bitcoin, gitu kan? Nah, yang penting sekarang menurut saya adalah weekly chart itu harus mampu dulu maintain area major supportnya nih guys, di area ini. Oke, ini harus mampu di maintain menurut saya. Atau kalaupun kita break sedikit di bawah, saya pengen ngelihat minggu depan kita langsung recover lagi masuk. Karena kalau kita sampai mampu maintain di bawah area ini, kemungkinan besar kita akan langsung revisit ke area next major support yang berada di kurang lebih area $20.000. Nah, kalau misalnya kita zoom in sekarang ke time frame yang lebih kecil di Bitcoin gitu ya, ya sebenarnya ini adalah hal yang masih sama dengan kemarin gitu guys. Oke, saya dari tadi bahas yang time frame besar dulu, karena time frame kecilnya nggak berubah sama sekali. Dari kemarin ya, kita di sini-sini aja gitu. Tadi hanya kurang lebih bermain di sekitaran 28.600 hingga 38.700-an. Cuman yang perlu saya highlight kali ini adalah bahwa kita tidak melihat hal yang sama terjadi lagi dengan yang beberapa kali sebelumnya. Dimana ketika kita menyentuh ke area major support, kita biasanya tidak lama bertahan di area tersebut, kemudian mendapatkan push lagi ke atas. Di sini juga sama, tidak lama kemudian push lagi ke atas. Di sini juga sama, tidak lama kemudian push lagi ke atas. Di sini juga sama. Kali ini kita tidak melihat buyers kembali masuk dan mendorong harga ke atas gitu. Kita perlu waktu yang sangat lama, oke, terkonsolidasi cukup lama, dan kita tidak melihat ada pump atau rally yang terjadi ke area resistance-nya di sekitaran 30-an ribu dolar. Oke. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, memang kita berada di weekend, jadi volumenya kecil. So, baik sellers maupun buyers itu ya volumenya tidak besar. Atau kedua, para bulls sekarang sudah mulai kehilangan amunisi. Oke, setelah kemarin amunisinya sudah dihabisin di sini. Oke, di sini, di sini, di sini. Bisa jadi kali ini amunisinya sudah habis. Dan itu tentunya adalah berita buruk gitu buat para investor. Karena berarti kalau misalnya nanti sellers mampu untuk mendorong harga hingga di bawah area kotak biru ini, oke, dan taking control, maka itu berarti kita akan kemungkinan revisit minimal ke area lower low sebelum di sini, minimal ya guys, minimal. Kalau ini sampai mampu ditembus pun, oke, next targetnya sudah kemungkinan akan berada di area 20.000. Oke, walaupun saya pribadi masih tetap berpegang teguh dengan pendirian saya gitu ya, bahwa saya pengen melihat rally terlebih dahulu sebelum kalau memang kita pengen drop lagi ke bawah sampai mungkin 20-an ribu atau di bawah 20.000. Oke, skenario rally-nya bisa antara kita akan mendapati breakout dari sini, atau kita akan menjemput sebagian stop loss dulu dari orang-orang yang buy di sekitaran sini, kita drop di sini. Oke, selain menjemput orang-orang yang buy di sini, stop loss-nya, jadi meliquid orang-orang tersebut, disertai juga memancing orang-orang untuk sell di sini, kita kemudian mendapati semacam rally dan membuat semacam V-shape recovery di sini. Dan ini adalah pertanda yang besar bagi saya kalau ini terjadi ya, pertanda besar bagi saya bahwa kemungkinan besar rally akan terjadi. Tapi itu outlook pribadi saya. Tidak harus kalian ikuti, tidak harus kalian percayai, tapi ini adalah pendapat saya pribadi, gitu ya. So, sekali lagi, untuk time frame kecil, selama kita bertahan di area kotak biru ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan selain kita menunggu terlebih dahulu, apalagi kalau misalnya volumenya kecil seperti ini. Baik scalper pun itu mungkin kemungkinan akan kesulitan ya untuk mendapatkan semacam setup dalam keadaan yang sangat tidak volatil seperti ini. Oke?
So, itu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, guys. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.